Maka dalam hal ini ya, kita kembali kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, bagaimana kita mampu menghadapi setiap apa yang Allah ujikan itu, tetap kita berdoa meminta kepada Allah. Jangan sampai seseorang itu mengatakan, udah banyak kali doa yang dipanjatkan Ustaz. Ya. Balik kita kepada kaji kita di awal. Apa buat? Masih ingat? Benarkah kita ini berdoa? Atau kita sebenarnya sedang memerintah Allah? Ketika kita doa, Ibu, kita itu betul-betul sedang meminta atau sedang memerintah? Kita lah yang tahu. Kapan kita doa pada Allah Subhanahu wa taala? Ada orang kalau dia berdoa pada Allah kapan? Dikala sulit aja. Dikala senang, lupa dia berdoa. Sebagai renungan saja, sebelum habis isya nanti kita tidur malam. Gak usah dijawab pertanyaan ini, jawab dalam hati masing-masing. Dari sekian malam yang sudah kita lalui bersama di rumah masing-masing, ya, naik ke atas tempat tidur, kita tidur. Apakah di setiap malam kita membaca doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut? Berapa malam kita membaca doa itu dan berapa malam kita lupa membaca doa? Dari sekian banyak kita makan, sarapan, makan siang, makan malam, mentong segala macam. Ya. Berapa kali kita membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar? Atau paling tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan berapa banyak pula yang kita lupa? Ini namanya mengevaluasi diri, muhasabatul nafs. Jadi tetaplah kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang terbaik. Ya, karena alam semesta ini Bapak dan Ibu sekalian, ya, adalah makhluk yang tunduk kepada perintah Allah. Contoh, ketika banjir bandang kemarin terjadi, salah satu kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat itu apa? Air bersih, khususnya untuk minum. Maka banyak masuk pertanyaan ke Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, bagaimana melakukan jenazahnya, apakah dimandikan atau dikafani atau seperti apa? Sudah kita jawab. Bagaimana istinja, bersuci, bagaimana berwudu sementara air tidak ada? Itu sudah kita sampaikan jawaban. Padahal bukankah banjir bandang itu disebabkan oleh hujan yang intinya adalah air? Dan kemudian banjir bandang yang membawa lumpur itu juga bercampur dengan air. Tapi air yang membawa kehidupan itu berubah, dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab daripada kehancuran dan kebinasaan. Itu membuktikan bahwa air itu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah yang terakhir dalam menghadapi kesabaran ini, hendaklah kita melihat bahwa dalam masalah ujian ini kita melihat orang yang lebih parah daripada kita. Karena kalau dalam masalah harta, dalam masalah kesenangan, jangan lihat orang yang lebih senang dari kita, lihat orang yang lebih susah. Kalau dalam masalah ibadah, ya kita bandingkan diri kita dengan ulama-ulama terdahulu. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Ahmad bin Hanbal Al-Harrani, murid daripada Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Saya tidak pernah meninggalkan salat sunat tahajud, baik dalam berpergian maupun dalam mukim. Jadi musafir ataupun mukim, kurang daripada 300 rakaat. Tidak pernah kurang dari 300. Salat tahajud, belum lagi salat witirnya. Imam Syafi'i 150 rakaat setiap malam, baik dalam kondisi musafir ataupun dalam kondisi mukim. Nah, kalau dalam masalah amal ibadah kita lihat
kepada ulama-ulama, para sahabat, tabi'in, bagaimana amal ibadah. Tapi kalau dalam masalah harta dunia, ya kita lihat kepada orang yang lebih parah dari kita. Oh, kita kemarin sempat banjir, berapa jam lah, ya, berapa saat lah, tapi tidak sampai Jumat kita terganggu. Beberapa masjid, beberapa tempat yang lain, bahkan sholat Jumatnya terganggu. Nah inilah, ya, jadi ada hal yang penting, bagaimana kita mampu bersabar ini untuk saling mengingatkan. Ya, karena ustadz-ustadz pun, para alim ulama pun, jika dihantam dengan suatu kesulitan pun dia butuh orang yang mampu memberikan kepadanya kata-kata sabar. Begitu juga sabar ini, adalah pertama kita husnuzan billah dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang baik, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang baik. Dan yang ketiga, ya, agar kita senantiasa menjadikan apa yang ujikan Allah Subhanahu wa taala itu, ya, kita bandingkan dengan orang lain yang ternyata lebih parah daripada kita, sehingga kita dapat melihat bahwa apa yang Allah ujikan kepada kita ini tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan ujian-ujian, musibah, bala yang Allah turunkan kepada kaum terdahulu. Wallahu taala a'lam. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan dalam pengajian kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya.